Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Suryani dengan NPM 1012139 bersama Anissa Juliani dengan NPM 101211046. Kami dari kelas C4 Manajemen dan dari Universitas Teknologi Digital. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046 kelas C4 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Suryani dengan NPM 101211039. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasio laporan keuangan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalila. Rasio likuiditas ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar, yaitu rata-rata industrinya sama dengan 4,3 kali. Pada tahun 2012, rasio lancar sama dengan aset lancar 21.128.313 dibagi liabilitas lancar yaitu 11.897.977 sama dengan 1,77 kali. Dan pada tahun 2013, rasio lancar sama dengan aset lancar 21.247.830 dibagi liabilitas lancar yaitu 12.123.790 sama dengan 1,75 kali. Jadi kesimpulannya, pada tahun 2012 dan 2013 yaitu perusahaan kurang mampu untuk membayar utang karena hasilnya di bawah rata-rata industri. Rasio cepat atau rasio ACT sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar, yaitu rata-rata industrinya 2,2 kali. Pada tahun 2012, rasio cepat aset lancar 21.128.313 dikurang persediaan 15.669.906 dibagi liabilitas lancar 11.897.977 sama dengan 0,45 kali. Pada tahun 2013, rasio cepatnya aset lancar 21.247.830 dikurang persediaan 17.332.558 dibagi liabilitas lancar 12.123.790 sama dengan 0,32 kali. Kesimpulannya, pada tahun 2012 dan 2013 yaitu perusahaan kurang mampu untuk membayar utang karena hasilnya di bawah rata-rata industri. Rasio manajemen aset ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya sama dengan 10,9 kali. Pada tahun 2012, rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan 66.626.123 dibagi persediaan 15.669.906 sama dengan 4,25 kali. Pada tahun 2013, rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan 75.025.207 dibagi persediaan 17.332.558 sama dengan 4,32 kali. Kesimpulannya, pada tahun 2012 dan 2013 yaitu perusahaan belum efisien untuk menggunakan asetnya karena hasilnya di bawah rata-rata industri. Jumlah hari penjualan belum tertagih. Jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Rata-rata industrinya 36 hari. Penjualan dibagi 365 sama dengan piutang dibagi hasil. Pada tahun 2012, jumlah hari penjualan belum tertagih, penjualan 66.626.123 dibagi 365 sama dengan piutang 1.372.754 dibagi hasil yang tadi itu 182.537 sama dengan 8 hari. Pada tahun 2013, jumlah hari penjualan belum tertagih, penjualan 75.025.207 dibagi 365 sama dengan piutang 1.449.427 dibagi hasil yang tadi 205.548 sama dengan 7 hari. Kesimpulannya, jadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu perusahaan sudah efisien untuk menggunakan asetnya karena tidak melebihi jumlah hari rata-rata industri. Rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset neto rata-rata industrinya sama dengan 2,8 kali. Pada tahun 2012, rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan 66.626.123 dibagi aset neto itu 5.119.214 sama dengan 13 kali. Dan pada tahun 2013, rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan 75.025.207 dibagi aset neto 6.156.764 sama dengan 12 kali. Jadi kesimpulannya, pada tahun 2012 dan 2013 yaitu perusahaan sudah efisien untuk menggunakan asetnya karena di atas rata-rata industri. Rasio perputaran aset total yaitu penjualan dibagi total aset rata-rata industrinya 1,8 kali.
Pada tahun 2012, rasio perputaran aset total sama dengan penjualan 66.226.123 dibagi total aset 26.247.527 sama dengan 2,5 kali. Dan pada tahun 2013, rasio perputaran aset total sama dengan penjualan 75.025.207 dibagi total aset 27.404.594 sama dengan 2,7 kali. Jadi kesimpulannya pada tahun 2012 dan 2013 yaitu perusahaan sudah efisien untuk menggunakan asetnya karena di atas rata-rata industri. Selanjutnya ada rasio manajemen utang. Rasio ini merupakan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjangnya. Yang pertama ada total utang terhadap total modal dengan rumus total utang dibagi total modal atau sama dengan total utang dibagi total utang ditambah ekuitas dengan rata-rata industri yaitu 38,4%. Pada perusahaan ini tahun 2012 total utangnya yaitu 12.939.107 dibagi 12.939.107 ditambah ekuitasnya yaitu 13.308.420 sama dengan 12.939.107 dibagi 26.247.527 yaitu sama dengan 0,49 dikali 100% yaitu 49%. Dan pada 2013-nya yaitu total utangnya 13.249.559 dibagi 13.249.559 dibagi ekuitasnya yaitu 14.155.35 rupiah sama dengan 13.249.559 dibagi 27.404.594 sama dengan 0,48% dikali 100% sama dengan 48%. Kesimpulannya, dilihat dari total utang terhadap total modal pada tahun 2012 dan 2013, perusahaan ini mampu membayar utang jangka panjangnya karena di atas rata-rata industri. Yang kedua ada rasio times interest earned dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga dengan rata-rata industri yaitu 6 kali. Untuk rasio jumlah bunga yang diperoleh pada perusahaan ini tidak terdapat biaya bunga pada laporan keuangannya, jadi tidak dapat diselesaikan. Lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Yang pertama ada margin operasi dengan rumus EBIT dibagi penjualan dengan rata-rata industri yaitu 10%. Pada 2012, EBIT-nya yaitu 13.383.257 dibagi penjualannya yaitu 66.626.123 ribu rupiah, yaitu sama dengan 0,20 dikali 100% yaitu 20%. Untuk tahun 2013, EBIT-nya yaitu 14.509.710 dibagi penjualannya yaitu 75.025.207 ribu rupiah sama dengan 0,19 dikali 100% yaitu 19%. Dapat ditarik kesimpulan yaitu dilihat dari margin operasi pada tahun 2012 dan 2013, perusahaan ini mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan karena di atas rata-rata industri. Yang kedua ada margin laba dengan rumus laba neto dibagi penjualan dengan rata-rata industri 5%. Pada tahun 2012, laba netonya yaitu 9.805.421 dibagi penjualannya yaitu 66.626.123 ribu rupiah sama dengan 0,147 dikali 100% yaitu 14,7%. Pada tahun 2013, laba netonya yaitu 10.807.957 dibagi penjualannya yaitu 75.025.207 ribu rupiah sama dengan 0,144 dikali 100% yaitu 14,4%. Kesimpulannya yaitu dilihat dari margin laba pada tahun 2012 dan 2013, perusahaan ini mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan karena di atas rata-rata industri. Laba neto dibagi total aset dengan rata-rata industri 9%. Pada perusahaan ini tahun 2012 laba netonya yaitu 9.805.421 dibagi total asetnya 26.247.527 ribu rupiah sama dengan 0,37 dikali 100% yaitu 37%. Untuk 2013, laba netonya yaitu 10.807.957 dibagi total asetnya yaitu 27.404.594 ribu rupiah sama dengan 0,39 dikali 100% yaitu 39%. Kesimpulannya, dari pengembalian atas total aset atau ROA pada tahun 2013 dan 2013, perusahaan ini mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan karena di atas rata-rata industri.
Yang keempat ada pengembalian atas ekuitas saham biasa atau ROE dengan rumus laba neto dibagi ekuitas saham biasa dengan rata-rata industri yaitu 10%. Pada tahun 2012, laba netonya yaitu 9.805.421 dibagi ekuitas saham biasanya yaitu 13.308.420 sama dengan 0,73 dikali 100% yaitu 73%. Pada tahun 2013, laba netonya yaitu 10.807.957 dibagi ekuitas saham biasanya yaitu Rp14.155.35.000 sama dengan 0,76 dikali 100% yaitu 76%. Kesimpulannya, pengembalian atas ekuitas saham biasa atau ROE pada tahun 2012 dan 2013, perusahaan ini mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan karena di atas rata-rata industri. Yang kelima ada pengembalian atas modal yang diinvestasikan atau ROIC dengan rumus EBIT dalam kurung 1 min T. Ini maksudnya yaitu EBIT-nya pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2012, dibagi modal yang diinvestasikan dengan rata-rata industri yaitu 10%. Karena tidak ada EBIT pada 2011, maka hanya 2013, yaitu EBIT pada 2012 13.383.257 dibagi modal yang diinvestasikannya yaitu Rp20.404.594.000 sama dengan 0,48 dikali 100%, yaitu 48%. Kesimpulannya, dari pengembalian atas modal yang diinvestasikan atau ROIC pada tahun 2013 ini, perusahaan mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan karena di atas rata-rata industri. Yang terakhir ada rasio kemampuan dasar menghasilkan laba atau BEP dengan rumus EBIT dibagi total aset dengan rata-rata industri yaitu 10%. Pada tahun 2012 EBIT-nya yaitu Rp13.883.257 dibagi total asetnya yaitu Rp26.247.527.000 sama dengan 0,50 dikali 100% yaitu 50%. Lalu pada tahun 2013 EBIT-nya yaitu Rp14.509.720 dibagi total asetnya yaitu Rp27.404.594 sama dengan 0,52 dikali 100% yaitu 52%. Kesimpulannya, dilihat dari rasio kemampuan dasar menghasilkan laba atau BEP pada tahun 2012 dan tahun 2013, perusahaan ini mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan karena di atas rata-rata industri.